Air itu menghantam wajahnya dengan keras, dingin, tak terduga, memalukan. Sang jutawan Hendrawijaya tidak siap untuk itu. Selama bertahun-tahun tidak ada yang berani kurang ajar kepadanya. Tidak ada yang menantangnya. Tidak ada yang membuatnya merasa kecil. Tapi pada saat itu, di taman yang terawat sempurna di rumah megahnya, di Ubud, Bali, di hadapan anggrek impor dari Belanda dan patung-patung yang didatangkan dari Jepang, seorang gadis kecil berusia 5 tahun sedang menyiramnya dengan selang air hijau. Dan bukan hanya itu, dia tertawa. Tawa yang murni, bebas, bahagia. Air mengalir di jas formalnya yang gelap, meresap melalui kerah kemeja putihnya dan perlahan turun melewati jam tangan mewahnya. Setiap tetes seolah memecahkan sesuatu yang lebih dari sekadar ketenangannya. Di belakangnya, dua anak laki-laki, si kembar Fajar dan Gilang, bertepuk tangan sambil tertawa terbahak-bahak. Sekali lagi, Melati, teriak Fajar. Jangan sampai dia kabur, tambah Gilang. Dan si kecil Melati, dengan gaun hijau zamrudnya yang bergerak tertiup angin, memegang selang dengan kedua tangannya dan menekan lagi. Semburan air melesat langsung ke dada Hendra. Hening. Pembantu rumah tangga Sari membawa tangannya ke mulut dengan wajah ketakutan. Bu Ratna, yang mengenakan kebaya biru yang elegan, membelalakan matanya tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tukang kebun menjatuhkan gunting pangkasnya. Sopir berdiri membeku karena semua orang tahu sesuatu. Hendrawijaya tidak pernah tersenyum, tidak pernah bermain, tidak pernah memeluk, tidak pernah memaafkan, dan yang paling penting tidak pernah mentoleransi ketidaksopanan. Tapi yang tidak pernah dibayangkan siapapun adalah bahwa apa yang dilakukan si kembar di taman itu bukan sekadar kenakalan. Itu adalah awal dari sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Sebelum melanjutkan kisah yang menggetarkan ini, jika kalian suka cerita yang penuh emosi, keadilan, dan kesempatan kedua, subscribe sekarang juga ke channel ini. Di sini setiap cerita menyentuh hati dan meninggalkan pelajaran yang tidak akan pernah terlupakan. Dan Tae ingin membaca di komentar dari kota mana kalian mendengarkan cerita ini. Tulis di bawah dan temani kami sampai akhir. Nah sekarang, mari kita kembali ke taman. Hendra tetap diam. Air terus mengalir. Jasnya terasa berat, harga dirinya terbakar. Tapi yang paling mengganggunya bukan air, melainkan perasaan asing di dadanya. Si kembar masih tertawa. Melati menatapnya tanpa takut. Tanpa takut. Tidak ada yang menatap Hendrawijaya seperti itu. Sejak mewarisi konsorsium Wijaya Ngrekan, dia telah mengubah perusahaan keluarga menjadi salah satu kerajaan bisnis terkuat di Bali. Hotel, properti, perkebunan. Dia dihormati, ditakuti, dikagumi, tapi tidak pernah dicintai. Dan itu adalah sesuatu yang tidak pernah dia izinkan untuk dipikirkan. Melati, bisik Sari, pembantu itu gemetar. Lepaskan itu sekarang juga. Gadis kecil itu menatap ibunya, lalu kembali menatap Hendra. Apakah Bapak marah? Tanyanya dengan suara lembut. Si kembar berhenti tertawa. Pertanyaan itu menggantung di udara. Hendra merasa sesuatu bergerak di dalam dirinya. Sesuatu yang tidak nyaman, sesuatu yang telah terkubur selama bertahun-tahun di bawah rapat, kontrak, dan kedinginan, karena tidak ada yang pernah bertanya apakah dia marah. Semua selalu berasumsi bahwa ya, dia selalu marah. Tapi gadis kecil itu tidak menatapnya dengan takut, dia menatapnya menunggu jawaban. Dan pada saat itu, Hendra mengingat sesuatu yang tidak dipikirkannya sejak puluhan tahun lalu. Sebuah taman, seorang ayah yang tidak pernah ada, seorang anak kecil memegang selang, sebuah tatapan yang tidak pernah mendapat jawaban. Dia menggelengkan kepalanya. Ini bukan saatnya untuk kenangan. Ini tidak sopan, katanya akhirnya dengan suara tegas. Sari merasa jantungnya berhenti. Ratna menutup matanya. Si kembar terdiam, tapi Melati tidak melepaskan selangnya. Bapak tidak pernah bermain, kata gadis kecil itu. Selalu serius. Mama bilang orang yang serius butuh air untuk bangun. Sari hampir pingsan. Melati. Tapi Hendra mengangkat tangannya,
Bukan untuk memukul, bukan untuk berteriak, hanya untuk menghentikan momen itu. Kata-kata gadis kecil itu bukan sekadar polos, itu adalah cermin. Dan Hendra membenci cermin karena cermin memantulkan apa yang selalu dihindari untuk dilihat. Dia menatap anak-anaknya. Fajar dan Gilang ada di sana, tapi tidak di sampingnya. Mereka di samping gadis kecil itu, tertawa bersamanya, berbagi sesuatu yang tidak dia pahami. Hendra selalu memberi mereka yang terbaik, sekolah terbaik, liburan terbaik, hadiah terbaik, tapi pada saat itu dia memahami sesuatu yang tidak nyaman. Dia tidak pernah memberi mereka waktu. Air berhenti mengalir. Melati menurunkan selangnya. Taman kembali sunyi. Masuk ke rumah, perintah Hendra. Suaranya bukan lagi kemarahan. Itu sesuatu yang lebih rumit, sesuatu yang bahkan dia sendiri tidak bisa definisikan. Si kembar ragu, tapi saat itulah mereka melakukan sesuatu yang tidak Hendra duga. Fajar melangkah maju. Ayah, kalau ayah marah sama Melati, ayah juga marah sama kami. Gilang mengangguk. Itu ide kami. Sari merasakan tenggorokannya tercekat. Hendra menatap mereka dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama tidak tahu harus berkata apa karena si kembar tidak meminta maaf. Mereka membela seseorang, membela anak perempuan pembantu, membela kegembiraan, membela sesuatu yang telah dia lupakan. Dan pada saat itulah, sementara air masih perlahan menetes dari jas gelapnya ke rumput yang dipotong sempurna, Hendra Wijaya merasakan sesuatu yang melucuti seluruh pertahanannya. Bukan amarah, bukan malu, itu ketakutan. Takut menyadari bahwa anak-anaknya sendiri lebih berani darinya. Takut bahwa kenakalan itu mengungkap kebenaran yang selama bertahun-tahun dia hindari. Karena apa yang si kembar lakukan di taman bukan sekadar membasahinya. Mereka telah meruntuhkan tembok. Mereka telah menembus baja, mereka telah menyentuh bagian dari Hendra yang dia kunci sejak ayahnya mengajarkan bahwa laki-laki kuat tidak bermain, tidak merasakan, tidak patah. Matahari mulai terbenam di atas ubud. Bunga-bunga anggrek berkilau di bawah tetesan air yang kini juga menutupi jas pria paling ditakuti di pulau itu. Dan di tengah taman, seorang gadis kecil bergaun hijau menatapnya tanpa takut, seolah dia tahu sesuatu. Seolah si kembar tahu sesuatu, sesuatu yang Hendra belum siap untuk hadapi. Dan apa yang akan dia temukan bukan hanya akan mengubah hubungannya dengan anak-anaknya, itu akan memaksanya menghadapi kebenaran yang terkubur sejak masa kecil. Kebenaran yang dimulai tepat di sana, di taman itu, dengan selang air dan dua anak kembar yang memutuskan untuk memecah keheningan. Rumah megah keluarga Wijaya kembali ke keheningan seperti biasa. Keheningan yang elegan, tergilap, hampir mengintimidasi. Langkah-langkah kaki bergema di atas marmer putih dari Tulungagung. Lampu-lampu kristal tergantung utuh. Aroma bunga melati segar memenuhi udara. Semuanya tampak sempurna, tapi sesuatu telah retak di taman. Hendra naik tangga tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jas yang masih basah menempel di kulitnya, tapi bukan dingin yang membuatnya tidak nyaman. Itu perasaan telah terekspos. Bukan di hadapan pengusaha, bukan di hadapan rekan bisnis, bukan di hadapan pers, di hadapan anak-anaknya. Fajar dan Gilang berjalan di belakangnya, lebih diam dari sebelumnya. Melati tetap memeluk ibunya di dapur pembantu sementara Sari berusaha menjelaskan bahwa itu adalah kenakalan yang berbahaya. Kamu tidak melakukan hal yang salah, bisik Sari, meskipun suaranya gemetar. Tapi Pak Hendra itu berbeda. Berbeda adalah kata halus untuk tidak mengatakan dingin. Hendra masuk ke ruang kerjanya yang pribadi, menutup pintu dengan tegas. Ruangan itu didekorasi dengan kayu jati, buku-buku antik, foto-foto berbingkai penghargaan bisnis dan potongan majalah di mana wajahnya muncul di bawah judul seperti pengusaha paling berpengaruh di Bali, pengusaha yang tak pernah kalah, sang strategis yang tak tertembus. Tak tertembus. Hendra menatap dirinya di cermin ruang kerja. Jasnya rusak, rambutnya berantakan, setetes air masih jatuh dari rahangnya dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun dia tidak melihat sang strategis, dia melihat seorang pria yang kebingungan. Karena yang paling menyakitinya bukan air, melainkan bahwa anak-anaknya tidak menatapnya dengan kekaguman. Mereka menatapnya dengan tantangan, dengan sesuatu yang menyerupai kekecewaan. Dan itu,
Itu adalah sesuatu yang tidak siap dia hadapi. Di bawah, di ruang makan utama, Ratna menyajikan makan malam dengan gerakan mekanis. Tangannya sedikit gemetar, tapi tidak ada yang memperhatikan, karena di rumah itu tidak ada yang membicarakan apa yang menyakitkan. Ayah akan sangat marah, gumam Gilang. Tidak, jawab Fajar dengan tegas. Ayah sudah marah dari sebelumnya. Ratna mengangkat pandangannya. Sebelum apa? Si kembar saling bertukar pandang yang tidak terlihat seperti anak-anak. Itu pandangan sebuah keputusan. Sebelum Melati datang, kata Fajar. Keheningan jatuh seperti batu yang berat. Ratna merasakan tubuhnya merinding. Apa maksud kalian? Tapi tidak ada yang menjawab, karena apa yang si kembar ketahui belum saatnya untuk dikatakan. Sementara itu, di dapur, Sari membereskan piring dengan tangan yang gugup. Melati menggambar di atas selembar kertas yang kusut. Lidahnya sedikit menjulur keluar saat mewarnai dengan penuh semangat. Kenapa Bapak selalu sedih? Tanya gadis kecil itu tiba-tiba. Sari berhenti. Dia tidak sedih. Ia sedih, desak Melati. Matanya seperti orang kesepian. Sari menutup matanya. Karena anak-anak selalu melihat apa yang orang dewasa berpura-pura tidak menyadari. Hendra bukan hanya dingin, dia adalah pria yang sangat kesepian. Sejak kematian ayahnya 15 tahun lalu, dia telah mengeraskan setiap gerak-geriknya. Ayahnya, Pak Hartono Wijaya, adalah pria berkarakter baja yang terus-menerus mengulang, kasih sayang melemahkan. Yang menunjukkan perasaan kehilangan kekuasaan. Anak-anak harus menghormati, bukan mempertanyakan. Hendra mempelajari pelajaran itu dengan baik, begitu baik sehingga sekarang anak-anaknya sendiri hampir tidak berani memeluknya. Namun hari itu di taman mereka melakukan sesuatu yang tidak terpikirkan. Mereka menantang warisan itu, mereka melanggar aturan tak tertulis. Kemudian, ketika malam turun di Ubud, Hendra akhirnya turun untuk makan malam. Dia telah berganti jas, rapi, sempurna, tak tertembus. Sekali lagi dia duduk di ujung meja. Apa yang terjadi hari ini tidak akan terulang lagi, katanya tanpa terlalu mengangkat suaranya. Itu bukan teriakan, itu lebih buruk. Itu sebuah vonis. Si kembar menundukkan pandangan. Ratna memegang garpu dengan erat. Anak perempuan itu harus mengerti di mana tempatnya, lanjut Hendra. Dan kalian juga. Fajar mengepalkan tinjunya di bawah meja. Di mana tempatnya? Tanyanya hampir berbisik. Hendra menatapnya. Jangan menantang ayah. Gilang menarik napas dalam. Ayah, kami hanya ingin ayah tersenyum. Kalimat itu melintasi meja seperti tembakan sunyi. Hendra merasakan sesuatu di dadanya, tapi dia menahannya. Hidup bukan permainan. Fajar mengangkat pandangannya. Tapi juga bukan kantor. Ratna hampir menjatuhkan gelasnya. Hendra berdiri perlahan. Cukup. Nadanya sudah final. Mulai besok anak perempuan pembantu tidak akan bermain lagi dengan kalian di taman. Keheningan mutlak. Sari, yang mendengar dari pintu dapur, merasa dunianya runtuh. Melati tidak punya siapa-siapa lagi di kota ini, hanya ibunya dan dua anak laki-laki itu yang memperlakukannya sebagai teman. Ayah, itu tidak adil, kata Gilang. Hendra berbalik ke arahnya. Keadilan tidak ada hubungannya dengan ini. Tapi itu ada hubungannya dengan segalanya. Karena apa yang Hendra tidak tahu adalah bahwa si kembar telah menemukan sesuatu beberapa hari sebelumnya. Sesuatu yang membuat mereka menatap ayah mereka dengan mata yang berbeda. Sesuatu yang menjelaskan kedinginannya, jaraknya, ketakutannya untuk merasakan. Dan rahasia itu berhubungan dengan sebuah surat tua yang tersimpan di ruang kerja, surat yang Hendra tidak pernah membayangkan akan ditemukan seseorang. Malam itu, sementara semua orang tidur, Fajar dan Gilang saling menatap dari tempat tidur mereka yang identik. Kita tidak bisa membiarkan dia memecatnya, bisik Fajar. Dia tidak akan melakukannya, jawab Gilang. Tidak setelah dia tahu kebenarannya.
Dan kalau dia malah tambah marah? Gilang terdiam. Lebih buruk dari sekarang tidak mungkin. Keduanya tahu bahwa apa yang mereka lakukan berisiko, tapi mereka juga tahu sesuatu yang lain. Jika mereka tidak bertindak sekarang, ayah mereka akan berakhir menjadi persis seperti apa yang selalu dia takuti. Salinan sempurna dari Pak Hartono. Dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa mereka biarkan karena mereka telah melihat sesuatu di taman ketika air menghantam jas, ketika Hendra tidak berteriak, ketika untuk sesaat dia terlihat tersesat. Ada retakan kecil tapi nyata, dan si kembar bertekad untuk memperlebarnya. Bukan karena pemberontakan, tapi karena cinta. Saat fajar menyingsing, matahari kembali menerangi taman. Melati menatap keluar jendela dapur ke arah bunga-bunga. Aku tidak bisa bermain dengan mereka lagi ya? Tanyanya. Sari menelan ludah. Mungkin hari ini tidak. Melati mengerutkan dahinya. Kalau begitu kita bermain besok. Kepolosan lebih kuat dari perintah apapun. Tapi di ruang kerja, Hendra memegang surat tua itu di tangannya. Dia tidak tahu mengapa dia mengeluarkannya dari laci. Mungkin karena kata-kata Gilang bergema di benaknya. Kami hanya ingin ayah tersenyum. Surat itu dari ibunya, ditulis tak lama sebelum meninggal. Di dalamnya tertulis, jangan biarkan rasa takut merampas kelembutan hatimu, Hendra. Ayahmu mengacaukan kekerasan dengan kekuatan. Jangan ulangi kesalahan yang sama. Hendra menutup matanya. Dia telah menyimpan surat itu seperti menyimpan kelemahan, seperti menyimpan sesuatu yang berbahaya. Tapi mungkin yang berbahaya bukan merasakan, melainkan terus berpura-pura tidak merasakan apa-apa. Dan sementara matahari memandikan taman tempat semuanya bermula, si kembar mempersiapkan langkah selanjutnya, karena apa yang mereka lakukan dengan selang air baru permulaan, dan apa yang akan mereka lakukan akan memaksa sang jutawan dingin menghadapi kebenaran yang selama bertahun-tahun dia hindari, kebenaran yang tidak bisa lagi terus terkubur. Ruang kerja itu sunyi, terlalu sunyi. Hendra Wijaya memegang surat itu dengan kedua tangan seolah terbakar. Kertas itu sedikit menguning karena waktu, tapi tintanya tetap tegas, hampir menantang. Jangan biarkan rasa takut merampas kelembutan hatimu. Kalimat itu kembali lagi dan lagi. Dia telah menghabiskan bertahun-tahun yakin bahwa kelembutan adalah retakan yang berbahaya, celah di mana dunia bisa masuk dan menghancurkan semua yang telah dia bangun. Ayahnya mengajarkannya dengan baik, tapi sekarang anak-anaknya sendiri tampak mempertanyakan ajaran itu. Dia menutup laci dengan kasar. Dia tidak bisa membiarkan dirinya ragu. Dia tidak bisa menunjukkan kelemahan. Dia tidak bisa mengubah aturan, karena jika dia mengubah satu saja, seluruh bangunan yang telah dia dirikan akan goyah dan Hendra Wijaya tidak pernah goyah. Di bawah, di halaman belakang area pembantu, si kembar duduk di atas rumput secara diam-diam. Melati duduk di hadapan mereka dengan kaki disilangkan dan gaun hijau yang bernoda tanah. Kalian dihukum? Tanyanya. Tidak persis, jawab Fajar. Tapi hampir, tambah Gilang. Melati mengerutkan dahinya. Mama bilang kalau orang dewasa berteriak itu karena mereka takut. Si kembar saling bertukar pandang. Ayah tidak berteriak, kata Fajar. Itu yang lebih menakutkan, bisik Gilang. Angin menggerakkan daun-daun pohon di taman seolah membisikkan sesuatu yang tak terlihat. Fajar menarik napas dalam. Melati, kamu ingat waktu kami masuk ruang kerja ayah? Melati membelalakan matanya. Tempat yang tidak pernah boleh kita masuk? Itu. Iya. Gilang merendahkan suaranya. Kami menemukan sesuatu. Melati mencondongkan tubuhnya ke depan. Harta karun? Fajar menggelengkan kepalanya. Sebuah surat. Nama itu jatuh seperti batu. Dari siapa? Tanya Melati. Dari nenek kami, jawab Gilang. Melati tidak sepenuhnya mengerti, tapi dia tahu itu penting. Dan apa isinya? Fajar menatap ke arah rumah. Bahwa ayah tidak selalu seperti ini. Keheningan menjadi lebih pekat, karena jika Hendra tidak selalu dingin, maka sesuatu telah mengubahnya menjadi seperti itu.
dan si kembar bertekad untuk mencari tahu apa. Di ruang makan, Ratna mengamati dari jendela. Dia melihat anak-anaknya berkumpul dengan Melati. Dia mendengar potongan percakapan berbisik. Dia tahu sesuatu sedang terjadi dan takut akan apa yang bisa ditimbulkannya, karena dia mengenal Hendra lebih baik dari siapapun, atau setidaknya itu yang dia yakini. Dia telah belajar hidup berdampingan dengan keheningannya, dengan ketidakhadirannya, dengan malam-malam kerja yang tak berujung, tapi ada sesuatu yang tidak pernah berhasil dia tembus, dinding tak terlihat yang memisahkannya dari kasih sayang. Hendra, katanya malam itu saat suaminya memeriksa dokumen di ruang tamu, apa benar perlu melarang mereka bermain bersama? Hendra tidak mengangkat pandangannya. Ini soal keteraturan. Mereka anak-anak dan harus belajar batasan. Ratna mendekat. Atau mungkin kamu yang harus belajar batasanmu. Udara menjadi tegang. Hendra mengangkat matanya perlahan. Apa maksudmu? Bahwa tidak semuanya disiplin, tidak semuanya struktur. Mereka anak-anakmu, Hendra, bukan karyawanmu. Pukulan itu langsung mengenai sasaran. Hendra menutup map dengan tegas. Jangan campur adukan. Kamu yang mencampur adukan, desak Ratna. Kamu mengacaukan otoritas dengan jarak. Keheningan lebih keras dari teriakan manapun. Hendra berdiri. Kamu tidak mengerti apa artinya menopang semua ini. Mungkin karena kamu tidak membiarkan aku menopang apapun bersamamu. Kalimat itu menggantung. Hendra tidak menjawab. Karena di lubuk hatinya dia tahu sesuatu, bukan Ratna yang tidak mengerti, tapi dia yang tidak tahu bagaimana membiarkan seseorang mendekat terlalu dekat, karena mendekat berarti mengambil risiko dan mengambil risiko berarti merasakan dan merasakan selalu menyakitkan. Malam itu juga, sementara semua orang tidur, Fajar menyelinap keluar dari kamarnya. Gilang mengikutinya. Mereka berjalan dalam diam, bertelanjang kaki di atas marmer yang dingin. Mereka berhenti di depan ruang kerja. Pintunya tertutup. Fajar menatap saudaranya. Kita harus mengambilnya. Kalau ayah sadar, tidak akan sadar. Gagang pintu berputar perlahan. Ruang kerja itu gelap. Hanya cahaya bulan yang masuk melalui jendela, menerangi meja kerja. Fajar mendekati laci. Gilang mengawasi pintu. Laci terbuka dengan suara pelan. Surat itu ada di sana, utuh, seperti rahasia yang menunggu untuk diungkap. Fajar mengambilnya. Tangannya gemetar. Sekarang apa? Bisik Gilang. Fajar menarik napas dalam. Sekarang kita tunjukkan ke ayah, kan? Lalu Fajar menatap ke lorong, ke arah kamar ibu. Di dapur, Sari terbangun oleh suara pelan. Dia mengira itu angin. Dia tidak tahu bahwa malam itu sesuatu yang jauh lebih kuat dari angin sedang mulai bergerak di dalam rumah keluarga Wijaya. Sebuah kebenaran yang terkubur selama bertahun-tahun, rasa sakit yang diwariskan, luka yang tidak pernah sembuh. Keesokan paginya, Hendra terbangun gelisah. Dia bermimpi tentang ayahnya, dengan suara beratnya yang mengulang, laki-laki kuat tidak patah. Tapi dalam mimpi itu dialah yang berdiri di hadapan anak-anaknya dan tidak tahu harus berkata apa. Dia bangun pagi-pagi dan langsung menuju ruang kerja. Membuka laci yang kosong. Jantungnya serasa berhenti. Memeriksa laci lain. Tidak ada. Surat itu tidak ada. Udara menjadi berat. Siapa yang masuk? Siapa yang berani? Sebuah pikiran melintas. Si kembar. Dia merasakan campuran antara kemarahan dan sesuatu yang lebih dalam. Bukan hanya pelanggaran, itu pengungkapan. Karena jika seseorang membaca surat itu, mereka akan melihat bagian dari Hendra yang dia sembunyikan, bagian yang ragu, bagian yang mengingat, bagian yang masih ingin percaya pada kelembutan. Dia menuruni tangga dengan langkah tegas. Si kembar sedang sarapan. Ratna juga. Melati membantu ibunya di dapur. Hendra berhenti di depan meja. Kalian masuk ke ruang kerja ayah.
Keheningan langsung menyelimuti. Fajar menahan tatapannya. Iya. Ratna merasa darahnya membeku. Apa yang kalian lakukan? Tanya Hendra. Gilang menelan ludah. Kami membaca suratnya. Dunia seolah berhenti berputar. Hendra merasa lantai menghilang di bawah kakinya. Kalian tidak berhak. Fajar menggenggam surat itu erat di tangannya. Kami ingin mengerti. Mengerti? Kenapa ayah tidak pernah tersenyum? Kalimat itu adalah pukulan yang lebih keras dari tantangan manapun. Hendra menatap istrinya. Ratna pucat. Ayah, kata Gilang. Nenek bilang ayah tidak boleh takut untuk bersikap lembut. Keheningan menjadi tak tertahankan. Sari dari dapur mendengar semuanya. Melati menyembulkan kepalanya. Hendra merasa baju besinya retak. Bukan ketidakpatuhan yang melukainya, tapi anak-anaknya telah melihat sesuatu yang selama bertahun-tahun dia sembunyikan. Mereka telah membaca kata-kata yang diam-diam menuduhnya. Jangan ulangi kesalahan yang sama seperti ayahnya, kesalahan yang sama yang sedang dia ulangi. Dan saat itulah Hendra memahami sesuatu yang mengerikan. Si kembar tidak membasahi jasnya karena pemberontakan. Mereka melakukannya untuk membangunkannya dan sekarang mereka telah melangkah lebih jauh. Mereka telah mengeluarkan satu-satunya kenangan yang bisa mengubahnya, tapi Hendra masih belum siap, karena berubah berarti menerima bahwa dia telah gagal. Dan menerima itu lebih menyakitkan dari penghinaan publik manapun. Dia menatap anak-anaknya, menatap surat itu dan tahu bahwa apa yang sedang terjadi bukan lagi sekadar kenakalan. Itu adalah konfrontasi. Konfrontasi antara pria yang telah dia putuskan untuk menjadi dan anak kecil yang masih hidup di dalam dirinya. Dan pertempuran itu baru saja dimulai. Keheningan di ruang makan bukan keheningan biasa. Itu tebal, tidak nyaman, hampir mencekik. Hendra Wijaya tetap berdiri di depan meja dengan surat masih di tangan Fajar. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun dia tidak punya jawaban langsung, tidak punya perintah, tidak punya solusi bisnis, yang dia punya hanyalah cermin dan cermin itu adalah anak-anaknya sendiri. Kembalikan suratnya, katanya akhirnya dengan suara rendah tapi tegas. Fajar tidak melepaskannya. Ayah, kami hanya ingin ayah membacanya dengan suara keras. Permintaan itu jatuh seperti provokasi. Hendra mengerutkan dahinya. Ini bukan urusan kalian. Gilang menyela dengan jantung berdebar kencang. Ini urusan kami, karena surat itu berbicara tentang ayah dan tentang kami. Ratna berdiri perlahan dari kursinya. Hendra, mungkin kamu harus mendengarkan mereka. Dia berbalik ke arahnya. Jangan ikut campur. Tapi sesuatu dalam suaranya bukan lagi otoritas murni, itu ketakutan. Karena jika dia membaca surat itu dengan suara keras, dia tidak akan bisa lagi berpura-pura bahwa surat itu tidak ada. Tidak bisa lagi mengabaikan isinya. Tidak bisa lagi mempertahankan topeng tetap utuh. Sari mengamati dari dapur, membeku. Melati meremas bonekanya dengan rasa ingin tahu dan kekhawatiran. Kenapa semua orang diam? Bisik gadis kecil itu. Karena kadang-kadang kebenaran membuat suara ribut di dalam hati, jawab Sari pelan. Hendra melangkah maju dan mengambil surat dari tangan Fajar. Kertas itu sedikit berderak. Anak-anaknya tidak menundukkan pandangan. Mereka tidak menantangnya dengan keangkuhan. Mereka menatapnya dengan sesuatu yang lebih kuat, harapan. Dan itulah yang paling melucuti pertahanannya. Kalian mau mendengarnya? Tanyanya dengan ironi yang tertahan. Fajar mengangguk. Gilang juga. Hendra menarik napas dalam. Matanya menyusuri baris-baris yang dia hafal di luar kepala, tapi kali ini dia tidak sendirian. Suaranya dimulai dengan tegas. Hendra tersayang. Dia berhenti. Kata tersayang selalu terasa asing baginya. Ayahnya tidak pernah memanggilnya seperti itu. Dia melanjutkan. Ibu tahu ayahmu telah mengajarkanmu bahwa kekuatan ditunjukkan dengan kekerasan hati. Si kembar bertukar pandang. Ratna merasa dadanya sesak.
Tapi ibu takut kamu mengacaukan ketiadaan kasih sayang dengan kepemimpinan. Jangan ulangi kesalahannya. Hendra menelan ludah. Udara terasa lebih berat. Anak-anakmu tidak akan membutuhkan seorang bos, mereka akan membutuhkan seorang ayah. Kalimat itu jatuh seperti guntur tak terlihat. Fajar merasa sesuatu bergetar di dalam dirinya. Gilang menundukkan kepalanya. Melati dari pintu tidak mengerti semua kata-kata itu, tapi merasakan emosinya. Hendra melanjutkan membaca, meskipun suaranya tidak lagi sepenuhnya stabil. Jika suatu hari kamu merasa sedang membangun tembok yang terlalu tinggi, ingatlah bahwa tembok juga mengurung orang yang membangunnya. Baris terakhir itu menggantung di udara. Hening total. Hendra menurunkan surat itu perlahan. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang bernapas keras karena semua orang tahu bahwa momen itu adalah titik balik. Tapi Hendra masih belum siap untuk mengakuinya. Ini tidak mengubah apapun, katanya akhirnya. Kalimat itu adalah upaya putus asa untuk menutup retakan. Fajar melangkah maju. Iya, ini mengubah segalanya. Tidak, jawab Hendra lebih keras. Rumah ini tidak diperintah oleh surat tua. Gilang mengangkat suaranya untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Bukan suratnya yang memerintah. Yang memerintah adalah apa yang ayah rasakan saat membacanya. Dampaknya langsung. Hendra merasakan panas naik ke dadanya. Bukan kemarahan, itu pengungkapan, karena anaknya benar. Yang menggoyahkannya bukan kertasnya, tapi apa yang terbangun di dalam dirinya. Ratna mendekat perlahan. Hendra, mereka hanya ingin mendekat denganmu. Mereka mencampuri urusan yang bukan tempat mereka. Dan di mana seharusnya tempat mereka? Tanyanya lembut. 2 meter jauhnya menunggu perintah. Ketegangan semakin meningkat. Sari di dapur menutup matanya. Dia tahu sesuatu akan pecah dan tidak tahu apakah itu akan menjadi baik atau buruk. Hendra berjalan ke arah jendela, menatap taman, tempat yang sama di mana air menghantam jasnya, tempat yang sama di mana dia merasakan retakan itu untuk pertama kalinya. Bunga-bunga utuh, rumput dipotong sempurna, semuanya tanpa teratur, tapi di dalam dirinya sesuatu sedang berantakan. Dia mengingat masa kecilnya, mengingat makan malam yang sunyi, mengingat mencoba menceritakan kepada ayahnya bahwa dia memenangkan penghargaan di sekolah dan hanya mendapat anggukan dingin. Dia ingat berjanji pada dirinya bahwa dia akan kuat. Tapi tidak pernah bertanya apakah kuat berarti berjarak. Dia berbalik perlahan ke arah anak-anaknya. Kalian tidak mengerti apa artinya menopang keluarga ini. Fajar menjawab dengan tegas. Mungkin kami tidak mengerti soal bisnis, tapi kami mengerti saat ayah menatap kami seperti kami ini karyawan. Pukulan itu lebih keras dari kata-kata manapun sebelumnya. Hendra merasa lantai bergerak. Karena dia tidak pernah ingin anak-anaknya merasa seperti itu. Tidak pernah. Dan namun, itulah tepatnya yang sedang terjadi. Melati melangkah ke ruang makan. Sari berusaha menahannya. Jangan, sayang. Tapi gadis kecil itu melepaskan diri. Dia berjalan hingga beberapa meter dari Hendra. Menatapnya tanpa takut. Pak Hendra, waktu Bapak mengusir saya dari taman, saya pikir Bapak sedih lagi. Kesederhanaan kalimat itu menembus suasana. Hendra menatapnya, kecil, dengan gaun hijau yang sedikit kusut, dengan tatapan yang bersih. Saya tidak sedih, katanya hampir otomatis. Ia sedih, desak Melati. Kalau ayah-ayah tidak memeluk itu karena ada yang sakit di hatinya. Ruang makan kehabisan udara. Sari merasa hampir pingsan. Ratna meletakkan tangan di dadanya. Si kembar menatap ayah mereka penuh harap karena kalimat itu telah mengatakan apa yang tidak ada yang berani katakan. Hendra merasa tenggorokannya tertutup. Dia tidak terbiasa dibaca dengan begitu jelas, apalagi oleh seorang gadis kecil. Bukan tempatmu untuk berpendapat, dia mencoba berkata, tapi suaranya tidak setegas yang dia harapkan. Melati tidak mundur. Mama bilang orang yang tidak menangis di luar, menangis di dalam.
Dan kemudian terjadi sesuatu yang hampir tak terlihat, tapi nyata. Tatapan Hendra pecah sekilas. 1 detik, hanya 1, tapi cukup. Fajar melihatnya, Gilang juga. Ratna menahan napas karena untuk pertama kalinya sang jutawan dingin terlihat manusiawi. Hendra menundukkan pandangannya, bukan karena dia kalah, tapi karena dia sedang menghadapi sesuatu yang selama puluhan tahun dia hindari. Bukan kemarahan anak-anaknya yang mengguncangnya. Bukan ketidakpatuhan, melainkan kemungkinan telah mengulangi sejarah, kemungkinan telah membangun kerajaan, tapi bukan rumah. Dia mengusap wajahnya dengan tangan, keheningan membentang dan kemudian dia mengatakan sesuatu yang tidak disangka siapapun. Keluar semua. Perintah itu lembut, tapi pasti. Si kembar ragu. Ratna ingin protes, tapi kali ini bukan kemarahan yang ada di suaranya. Itu introspeksi. Perlahan-lahan ruangan itu kosong. Sari menggandeng tangan Melati. Si kembar naik tangga. Ratna yang terakhir pergi. Sebelum menutup pintu, dia menatapnya dan di matanya tidak ada celaan, ada harapan. Hendra tinggal sendiri dengan surat di tangan, dengan taman di hadapannya, dengan gema kata-kata anak-anaknya bergaung di benaknya. Dia duduk di kursi ujung meja untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Dia tidak punya strategi, hanya punya kenangan dan ketakutan. Takut mengakui bahwa mungkin dia tidak tahu bagaimana menjadi ayah. Takut anak-anaknya tumbuh merasakan hal yang sama seperti yang dia rasakan. Dan sementara matahari mulai terbenam kembali di atas Ubud, Bali, sebuah kebenaran mulai memaksakan dirinya. Retakan itu tidak bisa lagi ditutup. Si kembar telah melangkah terlalu jauh. Mereka tidak hanya membasahi jasnya, mereka telah menyentuh kisah hidupnya dan kisah itu akan berubah selamanya. Rumah itu sunyi, tapi bukan keheningan elegan seperti biasa. Itu keheningan yang menunggu, seolah dinding-dinding sedang mendengarkan. Hendra tetap duduk di ujung meja, surat terbuka di hadapannya. Matahari sore masuk melalui jendela-jendela besar, menerangi taman tempat semua bermula. Bunga-bunga masih utuh, rumput sempurna, keteraturan di luar tidak berubah, tapi di dalam dirinya sesuatu telah berubah. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun dia tidak merasakan kemarahan. Dia merasakan kelelahan, kelelahan yang dalam, kuno, yang bukan datang dari pekerjaan. Itu datang dari menopang topeng yang terlalu berat. Anak-anakmu tidak akan membutuhkan seorang bos, mereka akan membutuhkan seorang ayah. Kalimat itu kembali seperti gema yang mustahil diabaikan. Dia berdiri perlahan dan berjalan ke taman. Setiap langkah terasa lebih berat dari sebelumnya. Dia mengingat air yang menghantam dadanya, tawa si kembar, tatapan tegas Melati. Tidak ada ejekan dalam tawa itu, tidak ada niat jahat, ada sesuatu yang lebih kuat. Ada upaya. Upaya untuk mendekat, upaya untuk memecah es, upaya untuk membangunkannya. Dan dia telah merespons dengan jarak. Dia berhenti tepat di tengah rumput, menatap tempat persis di mana selang air membasahinya dan untuk pertama kalinya tidak merasakan penghinaan, dia merasakan kejernihan. Di atas, di kamar yang mereka bagi, Fajar dan Gilang berbicara pelan. Menurutmu berhasil? Tanya Gilang. Tidak tahu, jawab Fajar, tapi ayah tidak bisa lagi berpura-pura tidak tahu. Gilang duduk di tempat tidur. Aku takut ayah malah semakin menutup diri. Fajar menggelengkan kepalanya. Hari ini aku melihat ayah berbeda. Berbeda bagaimana? Fajar berpikir sejenak, seolah sedang mengingat sesuatu, dan itulah tepatnya yang sedang terjadi. Di dapur, Sari menyajikan kopi sementara Melati mengamatinya. Pak Hendra sudah tidak marah lagi. Sari menghela napas. Tidak tahu, sayang. Melati menyandarkan pipinya di meja. Aku rasa dia memang mau bermain, tapi tidak tahu caranya. Sari merasa tenggorokannya tercekat karena kalimat itu sangat tepat dan menyakitkan. Malam itu Hendra tidak turun untuk makan malam. Dia mengurung diri di ruang kerja. Mengeluarkan sebuah kotak yang bertahun-tahun tersimpan di dasar lemari. Itu kotak kecil dari kayu jati, di dalamnya ada foto-foto, masa kecilnya,
ibunya, ayahnya, dan satu gambar yang membuatnya terhenti. Dirinya yang berusia 8 tahun memegang selang air di sebuah taman yang jauh lebih sederhana. Tersenyum, basah kuyup, bahagia, dan di belakangnya ibunya tertawa. Ayahnya tidak ada di foto, tidak pernah ada. Hendra merasa sesuatu pecah di dalam dirinya karena dia telah melupakan versi dirinya yang itu. Anak kecil yang tertawa, anak kecil yang bermain, anak kecil yang tidak takut untuk bersikap lembut, dia telah menguburnya di bawah bertahun-tahun disiplin, kesuksesan, dan kedinginan. Tapi anak kecil itu masih ada di sana dan anak-anaknya telah melihatnya lebih dulu. Dia membiarkan dirinya jatuh ke kursi untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun. Setetes air mata terbentuk di matanya. Itu bukan kelemahan, itu kenangan. Ratna masuk tanpa suara. Dia berhenti saat melihat suaminya memegang foto itu di tangannya. Aku tidak tahu kamu masih menyimpannya. Hendra tidak menyembunyikan foto itu. Aku melupakannya selama bertahun-tahun. Ratna mendekat perlahan. Kamu tidak melupakannya. Kamu menyembunyikannya. Hendra menarik napas dalam. Aku tidak ingin menjadi seperti dia. Seperti ayahmu? Dia mengangguk. Tapi kurasa aku akhirnya justru menirunya. Pengakuan itu jatuh berat. Ratna tidak langsung menjawab. Dia duduk di hadapannya. Hendra, kamu bukan ayahmu. Aku lebih buruk. Tidak. Suaranya tegas. Ayahmu tidak pernah mempertanyakan dirinya sendiri. Kamu iya. Keheningan menjadi lebih lembut, tidak lagi agresif. Hendra menyandarkan sikunya di atas meja kerja. Aku tidak tahu bagaimana melakukannya dengan cara yang berbeda. Itu pertama kalinya dia mengakui hal seperti itu. Dia tidak tahu. Dan pengakuan itu adalah langkah pertama yang nyata menuju perubahan. Sementara itu, si kembar turun dalam diam menuju taman. Melati menunggu mereka di dekat selang air. Hari ini juga kita tidak boleh bermain? Tanyanya. Fajar menatap ke arah rumah. Mungkin hari ini kita tidak bermain air. Gilang tersenyum tipis. Mungkin hari ini kita bermain menunggu. Melati tidak sepenuhnya mengerti, tapi dia percaya. Karena anak-anak ketika percaya pada sesuatu, mereka percaya dengan sepenuh hati. Hendra keluar ke taman beberapa menit kemudian. Dia melihat mereka bertiga duduk di rumput. Mereka tidak berlari, tidak berteriak, mereka hanya bersama. Pemandangan itu menghantamnya lebih keras dari air hari sebelumnya, karena kedekatan itu adalah sesuatu yang dia sendiri selama ini tolak. Dia mendekat perlahan. Si kembar menatapnya. Melati juga. Tidak ada yang berbicara. Angin menggerakkan dedaunan dengan lembut. Hendra berhenti di hadapan mereka. Fajar, Gilang. Suaranya lebih lembut dari biasanya. Ayah mau kalian mengembalikan suratnya. Fajar mengeluarkannya dari saku, menyerahkannya tanpa perlawanan. Hendra memegangnya beberapa detik, lalu mengatakan sesuatu yang tidak terduga. Tapi ayah ingin kita membacanya bersama kali ini. Si kembar saling bertukar pandang. Gilang yang pertama tersenyum, kecil, tapi nyata. Melati memiringkan kepalanya. Itu artinya Bapak sudah tidak sedih lagi? Hendra menatapnya dan untuk pertama kalinya tidak menghindari pertanyaan itu. Artinya Bapak sedang mencoba memahami kenapa Bapak sedih. Udara berubah. Itu bukan transformasi total, bukan pelukan langsung, tapi itu sebuah langkah dan dalam cerita seperti ini langkah-langkah itu penting. Malam itu makan malam terasa berbeda. Tidak ada perintah, tidak ada vonis, ada keheningan yang lebih lembut. Hendra mengamati anak-anaknya saat mereka bercerita tentang sekolah. Dia benar-benar mendengarkan dan meskipun dia masih belum tahu cara tersenyum dengan alami, dia tidak lagi terlihat seperti tembok. Dia terlihat seperti seorang pria yang sedang berpikir, seorang pria yang mempertanyakan dirinya, seorang pria yang menghadapi rasa sakit lama. Dan sementara bulan menerangi taman tempat semua bermula, sesuatu sedang berubah.
Bukan secara spektakuler, bukan dengan kembang api, tapi secara mendalam, karena sang jutawan dingin telah mengambil langkah pertama. Dia telah mengakui bahwa ada rasa sakit. Dia telah mengakui bahwa dia tidak tahu bagaimana melakukannya secara berbeda. Dia telah menerima untuk membaca surat itu dengan suara keras. Dan itu adalah awal dari transformasi nyata. Tapi masih ada sesuatu yang kurang. Sesuatu yang si kembar ketahui dan belum mereka katakan, karena surat itu bukan satu-satunya rahasia. Ada kebenaran lain yang lebih dalam, lebih personal, kebenaran yang menjelaskan mengapa Hendra telah mengeraskan hatinya jauh sebelum menjadi jutawan. Dan kebenaran itu akan segera terungkap. Malam turun di Ubud, Bali dengan ketenangan yang menipu. Dari luar, rumah megah keluarga Wijaya tampak utuh, lampu-lampu hangat, jendela-jendela bersih, taman sempurna. Tapi di balik dinding-dinding itu, sebuah kebenaran yang telah terkubur selama puluhan tahun sedang digali. Hendra tetap duduk di taman, surat terlipat di atas lututnya. Fajar dan Gilang duduk di hadapannya. Melati duduk di samping memeluk lututnya. Ratna mengamati dari teras dalam diam. Udara sejuk dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama tidak ada yang terburu-buru untuk masuk. "Ayah," kata Fajar dengan suara tenang. "Apa ada yang lain?" Hendra mengangkat pandangannya perlahan. Dia tidak lagi bertahan, dia sudah rentan. "Yang lain?" Gilang menarik napas dalam. "Kami tidak hanya membaca suratnya." Hendra merasakan sedikit gejolak di dadanya. "Apa lagi yang kalian lakukan?" Fajar menahan tatapannya. "Kami menemukan amplop yang lain." Dunia seolah berhenti. Amplop yang lain. Hendra tahu persis apa yang mereka maksud. Sebuah amplop yang tidak pernah dia buka, yang ibunya tinggalkan bersama surat utama, yang bertuliskan di depannya, "Ketika kamu sudah siap untuk berhenti lari." Dia tidak pernah membukanya. Tidak pernah, karena membukanya berarti menghadapi kenangan paling menyakitkan dalam hidupnya. "Kalian tidak seharusnya menyentuhnya," bisiknya, tapi tidak ada lagi amarah dalam suaranya. Yang ada ketakutan. Gilang berbicara pelan. "Kami tidak membukanya." Hendra merasakan sedikit kelegaan. "Tapi kami tahu isinya." Kalimat itu menembusnya. "Bagaimana bisa?" Fajar menelan ludah. "Karena ibu yang menceritakan kepada kami." Hendra menolehkan kepalanya ke arah Ratna. Istrinya menahan tatapannya dengan tenang. "Mereka berhak tahu," katanya lembut. Keheningan menjadi lebih berat dari sebelumnya. Hendra berdiri perlahan. "Tahu apa?" Ratna menuruni tangga menuju taman. Setiap langkah seolah menandai awal dari sesuatu yang tak terhindarkan. Tahu bahwa sebelum mereka, ada anak lain. Udara membeku. Melati menatap bingung. Si kembar menundukkan pandangan. Hendra merasa jantungnya berhenti. Itu adalah nama yang tidak pernah dia ucapkan, kisah yang tidak pernah dia ceritakan, rasa sakit yang mengubah kelembutan hatinya menjadi batu. "Jangan bicarakan itu," katanya dengan suara pecah, tapi sudah terlambat. Fajar berbicara dengan hati-hati. "Ayah, kami tidak tahu." Gilang melanjutkan. "Kami tidak tahu bahwa anak pertama ayah meninggal." Kata meninggal jatuh seperti guntur. Hendra menutup matanya. Gambaran-gambaran itu kembali seketika. Sebuah rumah sakit di Denpasar, lampu-lampu putih, keheningan, seorang dokter mengucapkan kata-kata yang tidak ingin dia dengar. Itu terjadi sebelum si kembar lahir, sebelum perusahaan berkembang, sebelum dia menjadi pria yang tak tertembus, seorang anak kecil, 3 tahun, penyakit yang cepat, akhir yang tak terduga. Hendra tidak menangis hari itu. Tidak di depan dokter, tidak di depan Ratna. Dia berjanji pada dirinya bahwa dia akan kuat, bahwa dia tidak akan membiarkan rasa sakit menghancurkannya dan alih-alih menghadapinya, dia menguburnya. Tapi masalah dari mengubur rasa sakit adalah itu juga mengubur kelembutan. "Ayah tidak pernah ingin kalian menanggung itu," bisiknya. Fajar berdiri.
Kami tidak ingin menanggungnya, Ayah. Gilang juga. Kami ingin memahaminya. Melati mendekat perlahan. Makanya Bapak tidak memeluk? Pertanyaan itu begitu polos sehingga lebih menyakitkan dari tuduhan manapun. Hendra membiarkan dirinya jatuh berlutut di atas rumput dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun tidak mencoba menahannya. Air mata mulai jatuh. Bukan air mata diam-diam, bukan air mata sunyi, itu dalam, kuno, dan perlu. Si kembar terdiam. Mereka tidak pernah melihat ayah mereka menangis. Ratna merasa dadanya sendiri terbuka karena dia telah menunggu momen ini selama bertahun-tahun. Hendra berbicara di sela isak tangis. Ketika ayah kehilangan dia, ayah merasa kalau ayah mencintai seperti itu lagi, dunia akan merebutnya lagi. Keheningan itu sakral. Ayah pikir kalau ayah menjadi keras, kalau ayah menjaga jarak, tidak ada yang bisa menyakiti ayah lagi. Fajar melangkah maju. Tapi ayah tetap menyakiti kami. Kebenaran itu langsung, tanpa tuduhan, tanpa teriakan, hanya kebenaran. Hendra mengangkat pandangannya. Dia melihat cerminan dirinya di anak-anaknya, bukan sebagai calon pengusaha, bukan sebagai pewaris, sebagai anak-anak yang hanya ingin merasakan ayah mereka dekat. Ayah tidak tahu bagaimana menjadi ayah tanpa merasa takut, akunya. Gilang berlutut di hadapannya. Kalau begitu, belajar bersama kami. Kalimat itu meruntuhkan yang terakhir tersisa berdiri. Hendra membuka lengannya, ragu 1 detik, hanya 1, dan kemudian memeluk anak-anaknya. Bukan pelukan yang elegan, bukan pelukan yang terukur, bukan pelukan yang sempurna, itu nyata. Dan dalam pelukan itu bukan sang jutawan, bukan sang pengusaha, bukan pewaris Pak Hartono, yang ada adalah Hendra, sang pria, sang ayah, sang anak kecil yang pernah memegang selang air sambil tertawa. Melati mendekat dan bergabung dalam pelukan. Sari dari pintu menangis dalam diam. Ratna turun dan melingkupi mereka semua. Taman itu bukan lagi tempat penghinaan, itu menjadi tempat pembebasan. Setelah beberapa menit, Hendra menarik napas dalam. Air mata telah membersihkan lebih dari sekadar wajahnya. Air mata itu membersihkan bertahun-tahun penahanan. Maafkan ayah, katanya menatap anak-anaknya. Itu bukan permintaan maaf bisnis, bukan diplomatis, itu tulus. Bukan karena menjadi kuat, lanjutnya, tapi karena telah mengacaukan kekuatan dengan kedinginan. Fajar tersenyum tipis. Kami tahu ayah ada di dalam sana. Gilang mengangguk. Ayah cuma butuh disiram sedikit. Hendra melepaskan tawa kecil. Tawa nyata pertama dalam bertahun-tahun. Melati menatapnya penuh kemenangan. Kan sudah kubilang, air itu membangunkan. Angin menggerakkan dedaunan. Bunga-bunga tampak lebih hidup dan pada saat itu rumah megah itu berhenti terasa seperti benteng. Terasa seperti rumah, tapi masih ada sesuatu yang tertunda. Hendra menatap ke arah rumah. Besok ayah akan membuka amplop yang satunya. Ratna menggenggam tangannya. Kamu tidak harus melakukannya sendiri. Dia menggelengkan kepalanya pelan. Ayah sudah tidak sendirian lagi. Dan kalimat itu adalah transformasi yang sesungguhnya. Malam itu tidak ada yang tidur seperti biasa karena ketika kebenaran yang terkubur muncul ke permukaan, semuanya berubah. Jarak berkurang. Ketakutan kehilangan kekuatan, kelembutan menemukan ruang dan sang jutawan dingin sudah tidak lagi sama. Fajar menyingsing dengan cara yang berbeda. Bukan lebih terang, bukan lebih hangat, tapi terasa berbeda. Di rumah megah keluarga Wijaya, keheningan yang biasa telah digantikan oleh sesuatu yang baru. Napas, gerakan, kehadiran. Hendra bukan yang pertama bangun pagi itu. Si kembar sudah terjaga, duduk di karpet kamar mereka, berbicara berbisik. Menurutmu itu sungguhan? Tanya Gilang. Apanya? Bahwa ayah tidak sendirian. Fajar menatap ke jendela. Kemarin ayah tidak terlihat sendirian. Gilang tersenyum. Kemarin ayah terlihat seperti ayah. Perbedaannya sangat besar.
Di kamar utama, Hendra membuka matanya perlahan. Selama bertahun-tahun hal pertama yang dia rasakan saat bangun adalah tekanan, rapat, keputusan, tanggung jawab. Pagi itu dia merasakan hal lain. Kenangan pelukan di taman, air mata, kata-kata yang tidak pernah dia ucapkan. Dia bangun pelan. Ratna sudah terjaga mengamatinya. "Selamat pagi," katanya lembut. Hendra menatapnya dengan ekspresi yang jarang dia tunjukkan. Tidak ada jarak. "Selamat pagi." Kata itu keluar sederhana, alami. Ratna menyadari perubahannya. Kecil, tapi nyata. "Kamu sudah siap?" tanyanya. Dia tahu apa yang dimaksud istrinya. Amplop yang lain, kebenaran yang masih harus dihadapi. Hendra menarik napas dalam. Iya. Dan mereka turun bersama ke ruang kerja. Si kembar menunggu di luar. Melati bersama Sari di dapur, tapi mengamati dengan penasaran. Hendra masuk. Ruang kerja itu tidak lagi terasa seperti benteng, terasa seperti ruangan di mana sesuatu yang penting akan terjadi. Dia membuka laci, mengeluarkan amplop yang utuh. Kertas itu tersegel, utuh selama lebih dari 1 dekade. Dia duduk. Si kembar berdiri di hadapannya. Ratna di sampingnya. Hendra memegang amplop itu beberapa detik. Selama bertahun-tahun ayah pikir kalau tidak membukanya, rasa sakitnya tidak akan kembali. Fajar berbicara dengan tenang. "Rasa sakitnya sudah ada di sini, ayah." Hendra mengangguk. Dia memecahkan segelnya. Suara kertas yang robek itu lembut, tapi penuh makna. Dia mengeluarkan selembar kertas terlipat. Bukan surat yang panjang, singkat, tapi menghancurkan. "Jika kamu membaca ini, Nak, artinya kamu memutuskan untuk menghadapi apa yang kamu takuti. Jangan lari dari cinta karena takut kehilangannya. Mencintai akan selalu menjadi risiko, tapi tidak mencintai adalah kehilangan yang pasti." Ruangan itu hening. Hendra menutup matanya. Tidak ada celaan dalam kata-kata itu. Tidak ada rasa bersalah, hanya peringatan. Dan harapan. "Ayah hidup dalam ketakutan," katanya akhirnya. Suaranya tidak lagi gemetar. Takut bahwa jika ayah kembali mencintai dengan seluruh kekuatan, takdir akan merebutnya lagi. Gilang melangkah maju. "Tapi kami sudah mencintai ayah apa adanya." Hendra menatap mereka dan memahami sesuatu yang tidak pernah ingin dia terima. Cinta tidak membuatnya rapuh, cinta membuatnya manusia. Beberapa jam kemudian terjadi sesuatu yang belum pernah terjadi di rumah itu. Hendra membatalkan rapat terpentingnya bulan itu. Asistennya tidak mengerti. Rekan-rekan bisnisnya terkejut, tapi dia jelas. "Hari ini saya punya sesuatu yang lebih penting untuk dilakukan." Dan sesuatu itu bukan kontrak, itu adalah tinggal. Dia menuju taman. Si kembar bersama Melati, mereka tidak bermain dengan selang, hanya mengobrol. Hendra berjalan ke arah mereka, bukan dengan otoritas, bukan dengan perintah, dengan keputusan. "Sedang apa?" Fajar menatapnya dengan senyum tipis. "Tidak ada yang penting." Hendra menggeleng pelan. "Kalau begitu, hari ini ayah akan belajar melakukan hal yang tidak penting bersama kalian." Si kembar saling menatap terkejut. Gilang bertanya. "Ayah tidak ada kerjaan?" Hendra duduk di rumput. Jas yang rapi menyentuh tanah tanpa kekhawatiran. "Hari ini ayah punya pekerjaan yang paling sulit dari semuanya." Melati memiringkan kepalanya. "Apa?" Hendra tersenyum tipis. "Belajar untuk tetap tinggal." Kalimat itu terdengar sederhana, tapi menyimpan bertahun-tahun ketidakhadiran emosional. Sisa hari itu terasa berbeda, tidak spektakuler, tidak dramatis, tapi sangat bermakna. Hendra mendengarkan cerita-cerita sekolah, bertanya detail, benar-benar tertarik, tertawa, tidak keras, tidak berlebihan, tapi tertawa. Ratna mengamati dari teras.
Matanya basah karena dia tidak melihat perubahan yang dipaksakan. Dia melihat seorang pria yang akhirnya memutuskan untuk tidak lari lagi. Sore harinya terjadi sesuatu yang bahkan lebih simbolis. Hendra mengambil selang air. Si kembar menatapnya bingung. Melati membelalakan matanya terkejut. Sepertinya ada yang berhutang balas dendam kepada ayah, katanya. Fajar tertawa lepas. Ayah serius? Hendra mengangkat selang itu sepenuhnya. Semburan air pertama itu canggung, tidak tepat sasaran, tapi cukup untuk memecah sisa ketegangan apapun. Anak-anak berteriak, berlari, tertawa dan kali ini Hendra juga. Air membasahi kemejanya, rambutnya, wajahnya, tapi dia tidak merasakan penghinaan, dia merasakan kebebasan. Sari mengamati dari dapur tak percaya. Saya tidak pernah melihat beliau seperti itu, bisiknya. Ratna tersenyum. Aku juga tidak. Saat sore menjelang, taman itu penuh tawa dan Hendra memahami sesuatu yang pasti. Ini bukan soal berhenti menjadi kuat, ini soal mendefinisikan ulang kekuatan. Bukan kedinginan, bukan jarak, itu kemampuan untuk tetap tinggal bahkan ketika ketakutan muncul. Memeluk dengan tahu bahwa rasa sakit bisa kembali, tapi memilih untuk mencintai bagaimanapun juga. Malam itu di meja makan tidak terasa seperti ruang pengadilan, terasa seperti rumah. Hendra menatap Sari. Saya ingin Melati tetap bermain dengan anak-anak saya kapanpun dia mau. Sari kehabisan kata-kata. Terima kasih, Pak. Hendra menggeleng pelan. Jangan berterima kasih kepada saya. Mereka yang mengajari saya. Melati mengangkat tangannya seperti sedang di kelas. Jadi, Bapak sudah bukan Bapak yang serius lagi? Hendra menatapnya dengan lembut. Masih serius kadang-kadang. Tapi sudah tidak sedih lagi, desak Melati. Dia menarik napas dalam. Sudah tidak sendirian lagi. Dan itulah konsekuensi nyata dari semua yang terjadi. Dia tidak menjadi pria yang sempurna. Dia tidak menghapus rasa sakitnya, tapi dia telah memilih sesuatu yang berbeda. Dia memutuskan untuk tetap tinggal. Malam itu, sebelum tidur, si kembar berbicara lagi dalam bisikan. Kita berhasil? Tanya Gilang. Fajar tersenyum. Kita tidak berhasil. Lalu, kita membangunkannya. Gilang menutup matanya dengan senyuman dan di kamar sebelah, Hendra mengamati sebuah foto baru yang diambilnya hari itu. Dirinya, basah kuyup, tertawa dengan anak-anaknya di sekelilingnya. Dia meletakkannya di atas meja kerja, bukan di dalam laci, bukan disembunyikan, di tempat yang terlihat, karena dia tidak lagi ingin menyembunyikan bagian dirinya yang itu. Dan sementara bulan menerangi taman yang telah mengubah segalanya, sang jutawan dingin sudah tidak ada lagi. Sesuatu yang berbeda telah lahir, seorang pria yang memahami bahwa kekuatan sejati bukan dalam mengendalikan, tapi dalam merasakan. Beberapa minggu berlalu. Ubud, Bali masih tetap kota yang sama dengan jalan-jalan berbatu dan matahari terbenam keemasan, tapi di dalam rumah megah keluarga Wijaya sesuatu telah berubah secara permanen. Bukan seketika, bukan ajaib, bukan sempurna, tapi nyata. Hendra tidak lagi keluar rumah tanpa berpamitan, tidak lagi menjawab dengan kata-kata singkat, tidak lagi makan malam dalam keheningan total. Kadang dia masih termenung, kadang ketakutan kembali, kadang kenangan anak pertamanya menekan dadanya, tapi dia tidak lagi menghadapinya sendiri. Itulah perbedaannya. Suatu sore, Fajar dan Gilang berlari di taman sementara Melati mengejar mereka sambil tertawa. Hendra mengamati dari teras. Dia memegang secangkir kopi di tangannya, tapi dia tidak sedang memikirkan kontrak atau angka-angka. Dia sedang mengamati. Hadir. Ratna mendekat dari belakang. Sedang memikirkan apa? Hendra lama menjawab. Semua yang hampir aku kehilangan tanpa sadar. Istrinya menatapnya dalam diam. Aku pikir melindungi mereka adalah menjaga jarak, lanjutnya. Aku percaya kalau aku tidak terlalu terlibat, rasa sakit tidak akan punya begitu banyak kekuatan.
Ratna meletakkan tangannya di atas tangan suaminya. Tapi cinta akan selalu punya kekuatan. Hendra mengangguk. Bedanya sekarang aku tidak lagi lari dari itu. Si kembar mendekat berlari. Ayah, teriak Gilang. Sini. Hendra menuruni tangga tanpa ragu. Dulu dia akan menyuruh mereka jangan berteriak. Dulu dia akan bilang hati-hati dengan rumputnya, tapi sekarang dia membiarkan dirinya terbawa. Melati menatapnya dengan tatapan bersekongkol. Hari ini kita tidak pakai selang, katanya. Hari ini kita menanam. Hendra mengerutkan dahinya pelan. Menanam apa? Fajar mengangkat sebuah tanaman kecil, sebuah pohon. Gilang melengkapi. Supaya tumbuh di sini, supaya kita selalu ingat tempat ini. Hendra menatap akar kecil yang terbungkus tanah. Dia merasakan sesuatu yang dalam. Dan kenapa di sini? Fajar menjawab dengan alami. Karena disinilah semuanya berubah. Hendra menarik napas dalam. Mereka benar. Taman itu bukan sekadar rumput, bukan sekadar bunga-bunga impor. Itu adalah tempat di mana tembok runtuh, di mana rasa sakit keluar, di mana ketakutan kehilangan kekuatan. Dia mengambil sekop, berlutut di samping anak-anaknya. Mereka mulai menggali. Melati memasukkan tanah dengan tangannya. Gilang memegang tanamannya. Fajar merapikan akarnya. Hendra mengamati pemandangan itu dengan campuran kebanggaan dan kerendahan hati, karena dia memahami sesuatu yang esensial. Bukan dia yang mengajarkan, mereka yang mengajarkannya. Mereka yang membangunkannya. Mereka yang memiliki keberanian yang tidak dia miliki selama bertahun-tahun. Ketika selesai, mereka menutupi dasarnya dengan tanah. Hendra menekan tanah dengan lembut. Akan tumbuh kuat, katanya. Fajar menatapnya. Seperti ayah. Hendra menggeleng dengan senyum tenang. Tidak. Akan tumbuh bebas. Angin berhembus lembut. Daun-daun pohon bergerak seolah menyetujui momen itu. Malam itu makan malam berbeda sekali lagi. Tidak ada pidato, tidak ada kehidmatan. Ada tawa-tawa kecil, cerita-cerita sederhana. Hendra mendengarkan dengan penuh perhatian, bukan karena kewajiban, karena pilihan. Melati, duduk di samping ibunya, menatap Hendra dengan mata berbinar. Pak Hendra. Dia menatapnya. Ya? Melati. Gadis kecil itu tersenyum. Bapak sudah tidak punya mata orang kesepian lagi. Keheningan yang mengikuti bukan keheningan yang tidak nyaman, itu lembut. Hangat. Hendra menundukkan kepalanya sedikit. Terima kasih. Tapi itu bukan sekadar ucapan terima kasih kepada gadis kecil itu ucapan terima kasih kepada kehidupan, kepada anak-anaknya, kepada kesempatan untuk berubah sebelum terlambat. Beberapa hari kemudian, Hendra mengambil keputusan yang mengejutkan semua orang di perusahaan. Dia mengurangi jam kerjanya, mendelegasikan tanggung jawab, menata ulang prioritas. Beberapa rekan bisnis berbisik, yang lain meragukan, tapi Hendra tidak lagi perlu membuktikan apapun. Dia telah memahami sesuatu yang tidak bisa diajarkan oleh neraca keuangan manapun. Kesuksesan tanpa kehadiran adalah kekosongan. Kekuasaan tanpa kelembutan adalah kesepian. Disiplin tanpa cinta adalah ketakutan yang tersamarkan dan dia tidak lagi ingin hidup dalam ketakutan. Suatu sore, sementara matahari bersembunyi di balik pegunungan, Hendra duduk sendiri di samping pohon yang baru ditanam. Dia mengamatinya dalam diam, kecil, rapuh, tapi penuh potensi. Dia memikirkan anak pertamanya, bukan dengan kepedihan, bukan dengan rasa bersalah, dengan kenangan. Untuk pertama kalinya dia tidak merasa bahwa mengingatnya membuatnya lemah, dia merasa itu menghormatinya. Dia berbisik pelan. Terima kasih sudah mengajarkan ayah bahkan dari keheningan. Itu bukan perpisahan, itu rekonsiliasi. Si kembar mendekat. Sedang apa ayah di sini sendiri? Tanya Gilang. Hendra tersenyum lembut.
Berpikir. Fajar duduk di sampingnya. Tentang apa? Hendra menatap Cakrawala. Bahwa selama bertahun-tahun ayah percaya menjadi kuat berarti tidak menangis, tidak memeluk, tidak membutuhkan. Gilang menyandarkan kepalanya di bahu ayahnya. Dan sekarang? Hendra menjawab tanpa ragu. Sekarang ayah tahu bahwa menjadi kuat adalah tetap tinggal bahkan ketika ketakutan muncul. Fajar menatapnya dengan campuran kekaguman dan kasih sayang. Kalau begitu, ayah kuat sungguhan. Hendra melingkarkan lengannya di sekeliling keduanya. Dia tidak membutuhkan kata-kata yang lebih besar. Gerakan itu mengatakan segalanya. Pohon itu mulai tumbuh seiring berjalannya bulan. Daun-daun hijaunya berkilau di bawah matahari ubud. Setiap kali Hendra menatapnya, dia mengingat hari selang air dingin, tawa yang tak terduga, retakan yang mengubah takdirnya dan dia memahami bahwa terkadang apa yang tampak seperti penghinaan sebenarnya adalah undangan untuk terbangun, untuk merasakan, untuk hidup. Suatu sore yang istimewa mereka semua berkumpul di taman. Hendra berbicara dengan tenang. Ayah ingin kalian tahu sesuatu. Si kembar menatapnya dengan penuh perhatian. Melati juga. Sari dan Ratna mendengarkan dari teras. Ayah pikir melindungi hati ayah adalah menjaganya tetap tertutup. Dia berhenti sejenak. Tapi ayah memahami bahwa hati yang tertutup tidak melindungi. Hati yang tertutup mengurung. Angin menggerakkan daun-daun pohon muda itu dengan lembut. Kalian tidak hanya menyiram ayah dengan air, lanjutnya. Kalian membangunkan ayah. Melati tersenyum bangga. Kan sudah kubilang. Hendra tertawa. Dan tawa itu bukan lagi tawa yang malu-malu. Itu terbuka, bersih, bebas. Matahari terbenam melukis langit dengan warna keemasan dan merah muda. Rumah megah itu tidak lagi tampak seperti benteng, tampak seperti rumah yang penuh suara. Dan di tengah taman, pohon muda itu bergerak tertiup angin. Hendra menatap keluarganya dan tahu sesuatu dengan kejelasan mutlak. Warisan sejati bukan perusahaan, bukan properti, bukan kontrak, itu momen ini, kehadiran ini, koneksi ini. Terkadang kita percaya bahwa menjadi kuat berarti tidak menangis, tidak menunjukkan ketakutan, tidak memeluk terlalu erat. Tapi kekuatan sejati bukan dalam membangun tembok, tapi dalam memiliki keberanian untuk meruntuhkannya. Ketakutan bisa mengeraskan hati, rasa sakit bisa membuatnya dingin, tapi cinta selalu menemukan cara untuk menyentuhnya. Jika kamu pernah merasa jauh, jika kamu pernah berpikir bahwa melindungi diri berarti menjauh, ingatlah ini. Tidak pernah terlambat untuk tetap tinggal, tidak pernah terlambat untuk memeluk, tidak pernah terlambat untuk kembali merasakan. Karena pada akhirnya yang benar-benar mengubah sebuah kehidupan bukan kesuksesan, bukan kekuasaan, itu cinta yang kamu putuskan untuk tidak lagi dikuburkan. Dan terkadang yang kamu butuhkan untuk terbangun hanyalah sedikit air di taman.